Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dan pada minggu ini kita akan membahas area pengetahuan yang kelima, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek. Agenda kita kali ini diantaranya adalah definisi Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek, kemudian terminologi, dan proses-proses yang ada pada area pengetahuan ini, serta alat dan teknik yang dapat digunakan. Sebagian besar manajer proyek setuju bahwa mengelola sumber daya manusia secara efektif adalah salah satu tantangan terberat dalam proyek. Mengapa demikian? Tentu dikarenakan SDM adalah aset yang paling penting. Manajemen sumber daya manusia proyek adalah komponen penting dari manajemen proyek, terutama di bidang IT. Hal ini dikarenakan orang-orang yang berkualitas seringkali sulit ditemukan dan dipertahankan. Dengan demikian, penting untuk memahami masalah tenaga kerja TI secara global dan seperti apa sih implikasinya di masa depan. Menurut prediksi IDC, International Data Corporation, mengatakan bahwa pengeluaran ICT cenderung relatif datar hingga tahun 2023 dikarenakan pandemi COVID. Selama 5 tahun ini, semua pertumbuhan pengeluaran teknologi tradisional yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, layanan dan telekomunikasi akan didorong oleh 4 platform, yaitu cloud, seluler, sosial, dan big data analytics. Sementara itu, penghematan biaya yang dihasilkan oleh cloud computing dan otomatisasi akan dialihkan pada pengeluaran untuk teknologi baru seperti AI, robotika, dan blockchain. Adapun menurut laporan Talent Gap 2021 dari Project Management Institute, dikatakan bahwa ekonomi global membutuhkan 25 juta profesional proyek baru hingga tahun 2030 ke depan, dan sekitar 2,3 juta manajer proyek selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Tentu ini membuka sejumlah peluang baru bagi semua orang yang tertarik dalam profesi manajemen proyek. Kemudian penelitian ini juga menekankan adanya peluang baru bagi siapapun yang bekerja di bidang IT yang terampil dan manajer proyek. Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini, penting untuk terus meningkatkan keterampilan agar dapat bersaing dan fleksibel seperti keterampilan negosiasi, presentasi, kemudian memahami bagaimana kontribusi terhadap keuntungan organisasi, dan bagaimana agar keterampilan tersebut dapat secara konsisten dilakukan. Dengan adanya peluang dan kebutuhan yang sangat tinggi, tentu ini akan menghadirkan kompetisi yang cukup ketat, sehingga jika organisasi ingin mengimplementasikan proyek TI dengan sukses, maka organisasi perlu memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia proyek dan memanfaatkan SDM secara efektif. Sebagai aset terpenting, maka organisasi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan individu dalam organisasinya, seperti meningkatkan manfaat, fasilitas asuransi kesehatan, pelatihan, beasiswa pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Cisco yang merupakan pemenang dari Fortune's 100 Best Companies Award, di mana Cisco ini memberikan keleluasaan bekerja dari mana saja, memberikan perjalanan, traveling, kemudian fasilitas kantor yang lengkap dari mulai kafetaria, gym, lapangan olahraga, hingga penitipan anak. Di samping itu, Cisco memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan dan mendukung pertumbuhan karir karyawannya. Sehingga di sini berdasarkan hasil survei, 96% dari karyawan di Cisco mengatakan bahwa Cisco adalah tempat bekerja yang paling baik. Seperti itu. Kemudian selain meningkatkan manfaat, organisasi juga dapat mendefinisikan ulang jam kerja dan insentif. Jika perusahaan merencanakan proyek dengan baik, maka perusahaan dapat menghindari kebutuhan akan lembur
atau menjadikan lembur sebagai opsional. Kemudian, menemukan talent baru di masa depan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk proyek IT di masa depan, salah satunya dengan memberikan pelatihan, mempersiapkan talent-talent berikutnya, dan seterusnya. Kemudian, apa itu manajemen sumber daya manusia proyek? Secara konsep, manajemen sumber daya manusia proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membuat penggunaan yang paling efektif dari orang-orang sumber daya manusia yang terlibat, yang mencakup semua pemangku kepentingan yaitu stakeholder, diantaranya meliputi sponsor, pelanggan, anggota tim proyek, staf pendukung, pemasok yang memang terlibat dalam proyek. Dan manajemen sumber daya manusia mencakup 4 proses berdasarkan pemetaan knowledge area dan kelompok proses, yaitu proses-proses tersebut meliputi plan resource management, estimate activity resource, acquire resource, develop team, manage team, dan control resource. Area pengetahuan ini mencakup proses yang diperlukan untuk membuat penggunaan yang paling efektif dari sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek. Terdapat proses utama pada area pengetahuan ini. Yang pertama adalah Plan Human Resource Management. Di sini akan diidentifikasi dan dokumentasi peran proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Output dari proses ini adalah rencana sumber daya manusia. Kemudian acquire resources, yaitu penugasan personal atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Outputnya adalah penugasan staf proyek, kalender sumber daya, dan pembaruan rencana manajemen proyek. Kemudian proses berikutnya adalah develop project team, yaitu membangun keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Outputnya penilaian kinerja tim dan pembaruan faktor lingkungan perusahaan. Kemudian proses berikutnya adalah manage project team. Setelah tim proyek dikembangkan, maka lakukan pengelolaan project team yang meliputi pelacakan kinerja, memotivasi anggota tim, memberikan feedback yang tepat waktu, kemudian menyelesaikan masalah dan konflik apabila terjadi, dan mengkoordinasikan setiap kali ada perubahan. Output dari proses ini adalah permintaan perubahan jika ada, kemudian pembaruan rencana manajemen proyek. Berikut ini adalah ringkasan dari area pengetahuan manajemen sumber daya manusia proyek. Di sini kita bisa lihat pada fase planning terdapat proses plan human resource management. Kemudian pada executing terdapat 3 proses pada area pengetahuan ini, yaitu acquire project team, develop project team, kemudian manage project team. Baik, selanjutnya kita akan membahas kunci dalam manajemen sumber daya manusia proyek. Para psikolog dan ahli teori manajemen telah mencurahkan banyak penelitian dan pemikiran-pemikiran ke dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Area penting yang terkait dengan manajemen proyek meliputi teori motivasi, kemudian influence and power, pengaruh dan kekuasaan, dan efektivitas. Para psikolog, manajer, rekan kerja, guru, orang tua, dan kebanyakan orang pada umumnya berusaha untuk memahami apa yang memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya, seorang dosen ingin tahu motivasi mahasiswanya mengikuti perkuliahan, atau para interviewer yang ingin tahu apa sih yang menjadi motivasi seseorang melamar ke tempat perusahaannya. Terdapat 2 jenis motivasi pada teori motivasi ini. Yang pertama adalah intrinsic motivation. Motivasi ini menyebabkan orang berpartisipasi dalam suatu aktivitas untuk kesenangan mereka sendiri. Motivasi yang muncul ada dari dalam diri seseorang tersebut. Misalnya, seseorang membaca dan menulis karena memang motivasinya muncul dari kesenangan diri sendiri.
kemudian memainkan alat musik, membuat program atau aplikasi, yang mana aktivitas ini dilakukan karena adanya dorongan dalam diri dan itu menyenangkan. Kemudian jenis yang kedua adalah extrinsic motivation. Motivasi ini menyebabkan orang melakukan sesuatu dengan adanya target, yaitu mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Misalnya, seorang marketer memenuhi target agar mendapatkan bonus. Kemudian hadir tepat waktu agar menghindari hukuman, atau menggunakan alat musik karena diberikan oleh sahabat. Pemahaman dasar teori motivasi akan membantu siapa saja yang bekerja atau tinggal bersama orang lain untuk dapat memahami diri sendiri dan orang lain, terutama bagi seorang manajer proyek. Teori motivasi berikutnya adalah hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipandu atau dimotivasi oleh urutan kebutuhan. Perhatikan pada hierarki ini, 4 kebutuhan terbawah yaitu fisiologis, safety, sosial, dan esteem disebut sebagai kebutuhan defisiensi, kebutuhan yang penting untuk dipenuhi. Kemudian pada tingkat yang tertinggi yaitu aktualisasi diri disebut sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Menurut Maslow, hanya setelah kebutuhan defisiensi yaitu fisiologis, keamanan, sosial, dan esteem, penghargaan dapat terpenuhi, maka seseorang dapat bertindak berdasarkan kebutuhan untuk tumbuhnya atau berkembang. Kebanyakan orang yang bekerja pada proyek IT mungkin telah memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanannya. Namun, ketika seseorang ada dalam kondisi darurat, misalnya tiba-tiba sakit atau diberhentikan, maka kebutuhan fisiologis dan keamanan akan menjadi kebutuhan yang terdepan. Sebagai manajer proyek, perlu memahami motivasi setiap anggota tim, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, atau kebutuhan untuk tumbuh. Teori berikutnya adalah Herzberg's Motivation Hygiene Theory dari Friedrich Herzberg. Herzberg ini menulis beberapa buku dan artikel terkait dengan motivasi pekerja, dan ia membedakan teori ini ke dalam 2 buah faktor, yaitu hygiene factors dan motivators. Apa itu hygiene factors? Hygiene factors ini faktor yang menyebabkan ketidakpuasan jika tidak tersedia, tetapi juga tidak memotivasi pekerja untuk berbuat lebih banyak, seperti gaji yang besar, kemudian lebih banyak pengawasan, lingkungan kerja yang menarik, dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu motivator? Faktor ini yang menyebabkan kepuasan kerja, seperti prestasi, adanya pengakuan dari atasan, pekerjaan itu sendiri yang merasa sangat penting, tanggung jawab, kemajuan, pertumbuhan, yang akan akhirnya menghasilkan kepuasan diri dari pekerja. Ia berpendapat bahwa seseorang ingin mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kreativitas mereka dan juga dengan mengerjakan proyek yang menantang. Mereka membutuhkan pendorong untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan hierarki kebutuhan dari Maslow yang tadi sudah kita bahas. Kunci manajemen sumber daya manusia berikutnya adalah pengaruh dan kekuatan. Dalam hal pengaruh, Tam Hain mengidentifikasi 9 basis pengaruh yang dapat digunakan oleh manajer proyek untuk menangani pekerja. Yang pertama adalah authority, di mana ini adalah hak hierarkis yang sah untuk mengeluarkan perintah yang harus dilakukan oleh pekerja. Kemudian assignment, kemampuan untuk mempengaruhi tugas pekerja berikutnya. Budget, kemampuan untuk mengizinkan penggunaan dana diskresioner orang lain. Ini adalah biaya yang dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan keputusan manajemen. Kemudian promotion,
kemampuan untuk meningkatkan posisi para pekerja. Kemudian money, uang, kemampuan untuk meningkatkan gaji dan tunjangan pekerja. Penalty, kemampuan untuk mengeluarkan atau menyebabkan hukuman pada pekerja yang melanggar atau tidak mengikuti aturan. Kemudian work challenge, kemampuan untuk menetapkan pekerjaan yang memanfaatkan kesenangan, motivasi dalam diri dalam melakukan tugas tertentu. Kemudian expertise, pengetahuan khusus yang dianggap penting oleh orang lain. Dan friendship, kemampuan untuk menjalin hubungan pribadi yang bersahabat antar manajer proyek dan pekerja lainnya. Cara menerapkan pendekatan dalam mempengaruhi pekerja yang dilakukan oleh project manager dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah pengaruh dapat membantu kesuksesan ketika manajer proyek mempengaruhi pekerja dengan keahlian yang dimiliki dan tantangan kerja yang diberikan. Dan pengaruh juga dapat melukai pekerja dan menghasilkan kegagalan. Kapan? Ketika manajer proyek terlalu bergantung pada hak wewenang, kemudian uang dan pemberian penalti yang tidak bijaksana. Dengan demikian, penting bagi manajer proyek untuk dapat menempatkan ke-9 dasar pengaruh ini dengan tepat dan bijaksana dalam mengelola sumber daya manusia di dalam suatu proyek. Kemudian dalam hal power atau kekuasaan ini adalah kemampuan yang potensial untuk mempengaruhi perilaku agar seseorang atau anggota tim proyek melakukan hal-hal yang sebaliknya atau yang tidak akan mereka lakukan. Terdapat beberapa jenis kekuasaan yang dapat diterapkan atau digunakan. Yang pertama adalah kekuasaan dengan paksaan. Biasanya ada penggunaan hukuman, ancaman, atau pendekatan negatif lainnya yang memaksa seseorang melakukan sesuatu. Kemudian ada keabsahan atau hak, membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan posisi otoritasnya. Kemudian keahlian, di mana ada penggunaan pengetahuan dan keahlian pribadi sebagai project manager untuk memiliki kekuasaan. Kemudian penghargaan, yaitu penggunaan insentif untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Dan referensi, di mana di sini lebih ke menggunakan karisma pribadi yang ada dalam seorang project manager. Kunci berikutnya adalah efektivitas. Covey mengusulkan 7 kebiasaan dan bagaimana meningkatkan efektivitas dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama adalah lebih proaktif, lebih mengutamakan mengantisipasi dan merencanakan perubahan daripada reaktif. Kemudian begin with the end in mind, memiliki misi yang jelas dan fokus pada nilai yang ingin dicapai dan bagaimana mereka dapat melakukan atau mencapai target tersebut. Kemudian put first thing first, tentukan prioritas, mana yang penting tapi mendesak dan mana yang penting tidak mendesak. Kemudian think win-win, dalam mengambil keputusan usahakan untuk dapat mengambil win-win solution kedua belah pihak. Kemudian seek first to understand, then to be understood, mendengarkan secara empati untuk dapat mengerti, baru kemudian mencoba untuk dapat dimengerti. Kemudian synergize, kolaborasi akan mencapai lebih dan upaya individu. Dan sharpen the soul, melatih kembali tim secara fisik, spiritual, mental, dan sosial sehingga dapat terus meningkatkan kemampuan baik soft skill maupun hard skillnya.